selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan bacaan kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 26. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, hari lepas hari yang tiada hentinya kami rasakan. Tuhan, pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga kami terkasih, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga Tuhan fokus kami hanya pada kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Injil Yohanes 4 ayat 11 sampai 26 yang menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari dan kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun orang tahu apa yang dia butuhkan, tapi bisa saja dia tidak tahu apa yang benar-benar dibutuhkannya. Seringkali kita mendengar kata haus. Biasanya kita mendengar kata haus ketika kita habis keluar dari rumah, habis berpergian dan lain sebagainya. Kita sering kali mengatakannya dan mendengarkannya, kata haus. Haus itu sendiri adalah suasana yang terus dirasakan manusia dalam hidupnya. Manusia pun mencari yang dapat melegakan rasa hausnya. Air itulah yang dapat melegakan manusia dari rasa hausnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita pada malam hari ini berkisah tentang pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, tepatnya di sebuah kota yang bernama Sikar. Sikar adalah nama sebuah daerah yang terletak antara Yerusalem dengan Galilea. Daerah tersebut dihuni oleh orang Samaria, dan di tanah itu terdapat sebuah sumur yang menjadi sumber air bagi penduduknya. Dan ketika Yesus melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Galilea, maka dia harus melewati Sikar. Yesus pada saat itu merasa letih, terlebih pada saat itu kondisi dan cuaca matahari begitu terik. Sejenak Yesus beristirahat dan tepat di dekat sumur Yakub tersebut.
Dan seorang perempuan Samaria datang hendak mengambil air ke sumur tersebut. Pertemuan antara Tuhan dengan perempuan Samaria itu terjadi di dekat pinggir sebuah sumur yang dikenal sebagai sumur Yakub. Percakapan Tuhan dengan perempuan Samaria ini bermula pada saat Yesus meminta minum dari perempuan Samaria itu yang hendak menimba air dari sumur. Lalu perjumpaan itu tentu saja menimbulkan ketegangan. Kenapa Bapak Ibu? Karena perempuan ini mengetahui bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Orang Yahudi pada zamannya, pada saat itu memandang rendah orang Samaria. Orang Samaria dan Yahudi memiliki sejarah yang buruk, sehingga hubungan keduanya tidak pernah akur. Selain hubungan yang kurang harmonis tersebut, orang Samaria memiliki perbedaan dengan orang Yahudi, yaitu bait suci orang Samaria ada di Gunung Gerizim, sedangkan orang Israel memiliki bait suci di Yerusalem. Ketika Yesus meminta air tersebut, mestinya perempuan Samaria itu mencoba memahami siapa yang meminta itu. Tetapi perempuan Samaria ini tidak paham. Pikiran perempuan Samaria ini hanya tertuju pada air dunia. Air yang tak pernah memberikan kelegaan. Ia akan terus merasa kehausan dan tak pernah terpuaskan. Perempuan Samaria ini hanya hafal dengan pemberi sumur yang menghasilkan air ini, yakni Yakub. Bagi perempuan Samaria ini, Yakub begitu besar. Yesus tidak menyangkal kebesaran Yakub yang telah memberi air melalui sumur tersebut. Namun Yesus memberitahu bahwa air dari sumur itu akan membuat yang meminumnya selalu haus lagi. Tetapi Yesus dapat memberikan air hidup, air yang memberikan kelegaan. Bahkan air yang bersumber dari Yesus akan menjadi mata air di dalam diri yang meminumnya, sehingga memberi kelegaan setiap saat. Air pemberian Yesus akan menyertai orang Samaria itu sampai beroleh hidup yang kekal. Perempuan Samaria ini semakin menyadari penting baginya air hidup yang ditawarkan Yesus kepadanya. Perlahan-lahan perempuan Samaria ini menyadari bahwa laki-laki yang sedang berbincang dengannya adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber air hidup yang akan terus mengalir, sehingga yang terjadi bukan lagi Yesus yang meminta air, melainkan perempuan Samaria itu yang meminta air kepada Tuhan, yang walaupun kenyataannya air yang diminta Yesus berbeda dengan air yang hendak diberikannya, dan sebaliknya air yang hendak diberi perempuan Samaria itu berbeda dengan air yang hendak dimintanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari permintaan Yesus untuk meminum air tersebut, kita dapat melihat adanya keterbukaannya untuk menyatakan pemberian Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mempertegas permintaannya itu dengan mengatakan, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-10. Maka di sini kita dapat melihat bagaimana Yesus mengetahui bahwa perempuan itu membutuhkan Dia. Kehidupan perempuan itu yang bisa dikatakan sudah dehidrasi, sumur Yakub tidak akan dapat memuaskan dahaganya. Perempuan itu memerlukan air hidup dari Tuhan Yesus.
Di sini kita dapat melihat bagaimana kita memiliki Allah yang menyatakan dirinya kepada umat bahwa Dia adalah Tuhan yang menyatakan dirinya, Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang besar, Tuhan yang berjuang untuk keselamatan umatnya, Tuhan yang setia akan kasih-Nya, Tuhan yang datang dengan pertolongan dan kepeduliannya kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak pergumulan, perjuangan, tantangan hidup yang secara beruntun harus kita hadapi, yang membuat kita haus dan dahaga. Menjalani kehidupan ini, kita membutuhkan air hidup, yaitu Yesus Kristus. Air yang selalu mengalir tiada hentinya, memuaskan jiwa kita. Kasih karunia Tuhan Yesus berlimpah-limpah kekayaan untuk kita nikmati dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nilai-nilai dunia yang semula dianggap dapat memuaskan manusia ternyata sia-sia belaka. Sebagai contoh, sekalipun perempuan Samaria ini gonta-ganti suami, tetapi tidak memberikan kebahagiaan. Perempuan Samaria ini sadar bahwa ia tidak pernah menikmati hidup bahagia. Pergumulan rumah tangga dan lainnya menjadi masalah yang penting ketimbang persoalan air dunia yang hanya menambah kehausan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, keluhan, dan pergumulan kita. Tuhan yang mendatangi kita, Tuhan sudah memulai percakapan dengan kita. Dia yang telah mengawali percakapan dengan kita dari kayu salib. Dia telah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita, dan teruskanlah percakapan itu kepadanya. Dia tidak akan tertidur dalam mendengarkan kita, tidak akan bosan-bosannya Dia menemani kita. Bercakap-cakaplah terus dengan Dia, maka air hidup itu akan terus mengalir dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan